Pelaku itu tumbuh dalam keluarga yang memang budaya kekerasan itu dia alami sejak kecil tuh. Dari kecil dia sudah melihat kekerasan, dari kecil dia sudah mengalami kekerasan dari orang tuanya, dari saudaranya, dari orang-orang sekitarnya. Orang-orang yang seperti ini menganggap kekerasan itu bagian dari hidup. Di tempat kerjaan, bos itu mengkritik dan mempermalukan, nggak nyaman. Emosi negatif itu kadang-kadang kebawa ke rumah. Nah, kalau lihat istri nggak terlalu memahami, tapi justru menekan, justru tanya dengan kata-kata yang nggak enak, emosinya tambah naik. Nah, jadi ketika kita mendengar pasangan kita itu berbicara, jangan main potong. Kadang-kadang kan kita dengan orang lain sabar mendengar, tetapi dengan pasangan kita sendiri, kita nggak sabar. Shalom God Lovers, selamat siang. Bertemu lagi dengan saya Apolonius Lase dalam Diaspora Talk Show. Hari ini kita akan membahas topik yang sangat penting dan relevan, yakni menyikapi kekerasan di rumah tangga. Berdasarkan data terbaru pada tahun 2024, tercatat lebih dari 12.000 kasus kekerasan berbasis gender di Indonesia dan mayoritas terjadi dalam lingkungan rumah tangga. Bentuk kekerasan yang paling umum adalah kekerasan fisik, psikis, dan seksual yang semuanya meninggalkan dampak mendalam bagi korban dan keluarga mereka. Isu ini sangat serius karena terjadi di banyak provinsi di Indonesia. Dalam bincang-bincang hari ini, kita akan menggali bagaimana Alkitab memandang KDRT atau kekerasan dalam rumah tangga, apa langkah-langkah yang diambil untuk mencegahnya, serta bagaimana peran gereja dan komunitas dalam membantu korban. Bersama kita hari ini adalah Pendeta Heru Tribudianto, seorang konselor yang berpengalaman dalam menangani isu rumah tangga. Selamat siang Pak Heru, apa kabar? Selamat siang, Pak Bose. Ketemu lagi. Iya, senang. Sehat semua ya? Sehat, Pak Heru, puji Tuhan. Dan sebelum kita lanjutkan bincang-bincang kita hari ini, membahas topik kita akan berdoa terlebih dahulu, Pak Heru. Mari. Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kami kembali datang kepadamu pada siang hari ini Tuhan, mengucap syukur atas segala kebaikan Tuhan, sehingga Tuhan bisa menimbakan kami di tempat ini, dan terlebih di tengah-tengah kami ada hamba-Mu Bapak Heru Tribudianto. Tuhan Yesus, kami akan berbincang-bincang dan biarlah apa yang kami perbincangkan bisa menjadi hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu dan bisa menjadi berkat bagi siapapun yang mendengarkannya. Berkati acara kami Tuhan dari awal, pertengahan hingga akhir. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. God Lovers, seperti biasa kami ingatkan kepada Anda semua untuk like video ini dan memberikan komentar di kolom komentar yang tersedia. Bagi Anda yang baru menemukan channel Diaspora TV, kami ucapkan selamat datang. Pastikan juga bahwa teman-teman sudah mensubscribe channel Diaspora TV. Jangan lupa untuk menekan bel notifikasi, karena dengan begitu Anda menjadi orang yang pertama yang akan dikirimkan notifikasi oleh YouTube setiap kali ada konten baru dari kami. Ya, Pak Heru, menurut pengalaman Pak Heru, apa yang menjadi penyebab utama dari kekerasan di dalam rumah tangga ini, Pak Heru? Sebenarnya ada banyak alasannya ya, mengapa orang lakukan kekerasan. Tapi dari pengalaman saya menolong orang-orang yang punya masalah dalam rumah tangganya, ada beberapa hal yang sering terjadi nih yang saya temukan. Yang pertama, pelaku itu tumbuh dalam keluarga yang memang budaya kekerasan itu dia
alami sejak kecil tuh. Dari kecil dia sudah melihat kekerasan. Dari kecil dia sudah mengalami kekerasan dari orang tuanya, dari saudaranya, dari orang-orang sekitarnya. Orang-orang yang seperti ini menganggap kekerasan itu bagian dari hidup. Jadi udah menganggap sesuatu yang biasa gitu ya. Jadi kalau dia nggak suka, tempeleng itu biasa, misalnya seperti itu ya. Yang kedua, karena punya kepercayaan yang salah tentang gender. Jadi ada budaya tertentu, ada kelompok masyarakat tertentu menganggap bahwa laki-laki itu lebih superior dibandingkan dengan wanita. Karena dia lebih superior, makanya dia bisa melakukan apa saja untuk apa yang dia inginkan, termasuk di dalamnya melakukan kekerasan. Jadi boleh dong, karena dia kan tidak terlalu berharga, misalnya seperti itu ya. Kalau enggak, bisa juga karena memang pelaku kekerasan ini merasa tersakiti oleh pasangannya. Karena pasangannya berselingkuh, atau ada orang ketiga yang bukan selingkuhan. Misalnya pasangannya lebih mendengar orang tuanya daripada mendengar suaminya. Misalnya seperti itu, akhirnya dia merasa sebagai suami tidak dihargai, tidak diposisikan sebagai kepala keluarga. Karena istrinya lebih mendengar nasihat atau perkataan dari orang-orang terdekatnya di keluarganya. Misalnya orang tua, saudara, paman, tantenya, dan mengabaikan apa yang dikatakan oleh suaminya. Ini bisa jadi orang ketiga yang sangat berisiko memicu kekerasan, selain tadi perselingkuhan dilakukan. Tetapi bisa juga karena memang dia punya gambar diri yang buruk. Orang yang punya gambar diri yang buruk biasanya punya kesulitan untuk mengkomunikasikan perasaan, pikiran, keinginannya, dan emosinya cenderung kurang stabil dalam hubungan, nggak terlalu pintar. Makanya karena dia tidak pintar berkomunikasi, cara yang paling baik komunikasinya lewat kekerasan. Untuk mengungkapkan dia marah, dia tidak suka, dia harus dituruti seringkali dengan cara yang seperti itu. Tapi bisa juga oleh hal-hal lain, misalnya dipicu karena dia suka dengan minuman keras, dia pakai narkoba, kadang-kadang itu memang membuat emosi orang jadi nggak terkontrol dengan baik. Hal-hal seperti itu sering kita temui Pak dalam pelayanan terhadap keluarga-keluarga yang mengalami konflik termasuk kekerasan. Ya, artinya dari keterangan Pak Heru tadi bahwa penyebab kekerasan itu terutama seseorang yang bermasalah dengan dirinya. Dan kalau kita lihat dari sisi Alkitab, Pak Heru, kekerasan dalam rumah tangga itu bisa didefinisikan seperti apa sih? Kalau kembali rumah tangga berarti kan bicara pernikahan. Dalam pernikahan berarti ada kaitannya dengan hubungan suami istri dan hubungan orang tua dengan anaknya serta kakak adik, gitu ya kalau bicara tentang rumah tangga. Sangat menarik, Alkitab itu menggambarkan pernikahan itu seperti hubungan Tuhan Yesus dan jemaat. Seorang pria ketika dia menikah jadi kepala keluarga, itu menggambarkan pribadi Yesus yang memimpin, yang memberkati, yang mengasihi jemaatnya, bahkan rela berkorban. Sementara istri itu gambaran dari jemaat yang mengasihi, yang tunduk, yang menghormati suaminya sebagai kepala keluarga. Dan gambarannya juga Tuhan menggambarkan suami itu seperti kepala, istri seperti tubuh. Bahkan lebih jauh lagi kalau kita juga memahami konsep pernikahan Alkitab, menikah itu untuk menjadi satu, bahkan disebut sebagai satu daging. Makanya kalau seorang suami melakukan kekerasan terhadap istrinya, sama saja dia sedang menyakiti tubuhnya sendiri. Dia sedang membenci tubuhnya sendiri. Dia sedang tidak mengasihi dirinya sendiri. Itu sesuatu yang salah, sesuatu yang aneh kan? Kalau kita menyakiti tubuh kita sendiri, pasti kita bermasalah. Bukan
tubuh yang masalah ini, tetapi kepala yang masalah ini kalau memerintahkan tangan untuk pukuli tubuhnya sendiri. Demikian juga kalau kaitannya dengan orang tua dan anak. Anak itu milik pusaka Tuhan yang dipercayakan kepada suami istri. Ketika mereka menikah, dalam pernikahannya Tuhan percayakan milik pusakanya Tuhan. Kalau orang tua melakukan tindak kekerasan terhadap anaknya, berarti dia sedang menyakiti milik pusakanya Tuhan. Dia sedang melakukan sesuatu yang jahat terhadap Tuhan, tidak hanya terhadap anaknya. Ini satu konsep yang mulia sekali tentang bagaimana perlakuan terhadap pasangan dan anak-anak itu. Kalau sampai melakukan tindak kekerasan, berarti sesuatu yang serius di hadapan Tuhan. Pak Heru, dalam kejadian-kejadian KDRT ini selalu barangkali diawali dengan verbal, baru fisik, baru kemudian berlanjut dengan tindakan-tindakan lain. Tanda-tanda awal yang bisa kita lihat sebelum terjadi KDRT itu ada nggak sih, Pak? Ada biasanya ya. Kalau pasangan itu, ini kalau pasangan suami istri ya, dia mulai suka melakukan kekerasan secara emosional, secara verbal, secara dengan ngancam, dengan macam-macam begitu. Lalu mulai senang untuk mengontrol, posesif sekali nih terhadap pasangan. Dia sebenarnya mulai kehilangan kehangatan kasihnya terhadap pasangan. Itu mulai nampak itu gejala-gejala, berarti sudah nggak nyaman lagi. Apalagi setelah itu mulai tidak peduli, bahkan menelantarkan keluarganya. Ada sesuatu yang mulai padam di hatinya. Cintanya terhadap pasangan mulai padam. Nah, kalau ada dipicu dengan hal-hal tertentu, nanti tidak hanya perkataan yang menyakiti secara emosional, kekerasan verbal, dia mulai lakukan secara fisik kalau itu akhirnya tidak bisa dikontrol lagi. Kalau kasusnya Kain dan Habil kan, Kain mulai panas hati. Begitu panas hati terekspresi wajahnya muram. Artinya kan mulai bahasa tubuhnya beda ini. Tapi mulai dari panas hati, ada sesuatu yang membuat panas hati. Bisa terjadi karena pasangannya, bisa masalah rumah tangga, atau bisa lagi di tempat lain. Tetapi yang jelas dia mulai kehilangan kontrol secara emosional. Ketika itu mulai terjadi dan suka posesif sekali dengan pasangan, dengan anak, gak berapa lama dia emosinya bisa dilampiaskan dengan tindakan fisik. Nah, kalau sudah seperti itu Pak Heru, ada gejala-gejala seperti itu, bagaimana kita harus bersikap bagi orang yang misalnya yang menjadi objek dari kemarahan seseorang? Kalau kita sudah melihat gejala itu, kita harus seperti apa, Pak Heru? Ada tips? Cari waktu yang pas ya, suasananya pas nyaman, pas enak gitu, bicara dari hati ke hati. Tetapi memang jadi masalah, sebab kalau ini bukan karena tadi ya, dia lahir dari budaya kekerasan atau dia punya pengalaman trauma yang besar yang terkaitannya dengan kekerasan, kemarahan, tapi kondisi yang wajar gitu kan, orang sesekali masih bisa kan dia lakukan kekerasan gitu karena nggak bisa kontrol. Kalau kondisinya masih seperti itu, cari waktu yang pas, yang nyaman untuk bicara, ngobrol dalam suasana yang baik. Lalu sebagai pasangan suami istri kan biasa untuk saling berbagi perasaan kan, bisa aja dengan baik, tapi jangan menekan, jangan menuduh, tetapi lebih menjelaskan bahwa kenapa akhir ini kamu kelihatannya kurang percaya sama aku ya, kontrolmu luar biasa, atau kamu kok gampang marah ya, emosinya gampang naik, ada masalah apa? Nah, kalau pasangan itu tanya seperti itu, tidak selalu dapat respon positif, kadang-kadang dia lebih lagi emosi. Nah, ini berarti dia sedang nggak nyaman dengan dirinya. Orang nggak nyaman dengan dirinya kan cenderung secara emosi jadi labil kan, iya kan?
Pak Apose lagi lapar, nggak punya duit, gampang emosi itu. Iya. Gampang Pasti. emosi. Ya. Di tempat kerjaan itu bos itu mengkritik dan mempermalukan, nggak nyaman. Emosi negatif itu kadang-kadang kebawa ke rumah. Nah, kalau lihat istri nggak terlalu memahami, tapi justru menekan, justru tanya dengan kata-kata yang nggak enak, emosinya tambah naik. Ini kesalahan banyak dilakukan pasangan kan seperti itu. Membawa masalah masuk rumah dan yang di rumah menanggapinya dengan cara yang nggak pas gitu ya. Ajak bicara. Kalau pasangan akhirnya merasa dia tidak dihakimi, merasa dia tidak dituduh, lalu dia merasa nyaman, akhirnya cerita perasaannya seperti apa. Cuma memang saya bilang, Pak, rumah tangga yang relasinya buruk melakukan ini sulit. Sulit. Oleh sebab itu, kalau itu terus sebelum sampai terjadi kekerasan fisik, sebaiknya kalau sudah mulai ada tanda-tanda begitu, ngobrolin berdua susah, cari pertolongan. Yuk kita sharing dengan bapak ini, ibu ini, mungkin bisa memberi kita wawasan dan nasihat yang baik supaya hubungan kita tetap bisa harmonis. Sebab kita kok sekarang bawaannya saling emosi ya, seperti itu. Tapi tanpa ada tekanan untuk mau menang sendiri. Benar-benar tujuannya cari solusi demi kebaikan pernikahan kita. Itu bisa dilakukan. Kalau misalnya di saat yang kondisi salah seorang udah emosi tidak terkendali, Pak, apakah dianjurkan memilih pergi atau gimana, Pak? Menghindar supaya tidak terjadi. Ya, orang kan menggambarkan api ditambah api tambah menyalanya tambah besar. Yang paling bagus kan api itu dikasih air supaya padam, gitu ya. Jadi kalau suami emosinya lagi tinggi, istri jangan emosinya juga lebih tinggi. Atau sebaliknya, istri lagi nggak nyaman dengan dirinya, emosinya tinggi, misalnya suaminya juga nanggapinya tinggi. Dua-duanya namanya juga menikah. Kita ingin kebahagiaan, kita ingin menikmati keindahan pernikahan kita. Kalau kita terpancing, berarti kita sendiri. Berdua inilah yang membakar dan merusak rumah tangganya. Makanya sangat bijak kalau suami lagi emosi tinggi, istrinya coba kendalikan emosinya. Ada waktunya dia berdiam dan misalnya pindah ruangan. Gitu ya, jangan pindah ke mall, itu jadi masalah baru. Pindah ke ruangan atau bilang begini, selama papa masih marah, aku tidak mau kita ngobrol dulu. Aku akan keluar dulu. Nanti kalau sudah mulai reda kita ngobrol ya. Atau suaminya juga bisa ngomong seperti itu. Ini kan budaya yang di rumah tangga kadang-kadang orang sulit untuk melakukannya. Tetapi budaya yang bisa mengurangi tingkat konflik dan kekerasan dalam keluarga. Hubungan yang benar-benar orang itu bisa bicara dari hati ke hati seperti itu loh Pak. Dalam suasana yang lebih tenang. Bukan ketika lagi panas membara. Ya. Nah kalau emosi lagi tinggi diskusi tidak bisa lah. Ya, tadi Pak Heru sempat menyinggung bahwa kalau sudah tidak bisa lagi diajak ngobrol, maka carilah pertolongan. Yeah. Dan biasanya kalau di Kristen bahwa kita mencari pertolongan di gereja. Yeah. Nah, menurut Pak Heru, bagaimana gereja bisa membantu Pak keluarga-keluarga yang mengalami masalah KDRT ini? Biasanya yang akan mencari pertolongan datang ke gereja, kan di gereja itu ada salah satu tugas gereja namanya pastoral counseling. Kita memberi pelayanan counseling dalam penggembalaan kita terhadap jemaat ya. Yang datang biasanya korban, ini yang jadi masalah nih, yang datang jadi korban sementara yang main pukul merasa benar. Jadi, tetapi nggak masalah, namanya juga orang konseling pasti akan, karena dia merasa dirinya bermasalah, itu dulu ya. Gereja bisa melakukan dua hal nih, yang jelas kan pastoral counseling itu harus dilakukan, dan perlindungan sementara ini, jadi ada
pendampingan sementara terhadap korban ini supaya tidak menjadi lebih berbahaya, karena kalau udah kekerasan fisik kadang-kadang kan lebih berbahaya lagi nih. Jadi ada pendampingannya tetapi ada pastoral counselingnya rutin gitu, itu mesti dilakukan. Ya, artinya gereja berperan ya dalam membantu mereka yang menjadi korban dari KDRT ya Pak ya. Iya betul. Dan kadang-kadang kan ada kasus kalau sampai harus lapor polisi Pak. Apakah itu harus atau bagaimana Pak pandangan Pak Heru? Ada sih kalanya, karena secara undang-undang itu memang ruang itu ada ya, cara hukum kan ada ya, korban kekerasan rumah tangga itu dilindungi secara hukum tuh ya, kalau cara mau diperkarakan kan bisa begitu ya. Tetapi sebaiknya dalam pastoral counseling kita pasti tidak akan sarankan itu dulu Pak. Kita akan coba bantu rumah tangga itu mulai dari korban yang datang. Tadi kan ada pastoral counseling itu kan kita layani, kita counseling supaya jiwanya tidak rusak, supaya hatinya yang terluka, yang tersakiti itu bisa sembuh dan dia bisa menjalani hidupnya, mengalami pemulihan dalam Tuhan. Kita fokus kepada yang datang dulu lah, kita layani, kita pastikan dia bisa melewati problem pernikahan yang begitu menyakitkan dengan cara yang tetap sehat secara mental, secara emosional. Tetapi juga bisa diarahkan biasanya cari tempat aman dulu. Kalau pulang kamu dipukulin lagi, digebukin lagi kan itu bisa mengancam nyawanya. Keselamatan, tuh. Ya. Ada gereja tertentu yang punya pelayanan begini, diberi perlindungan di tempat tertentu begitu ya, nampung orang-orang korban kekerasan. Ada orang yang terbeban melakukan itu. Tetapi kalau enggak, seringkali datang ke keluarga itu juga jadi tempat aman. Cuma memang ada yang nggak setuju, saya tidak mau membawa masalah rumah tangga saya ke orang tua saya. Nah, kalau begitu mungkin bukan ke orang tua, tetapi kepada saudara, misalnya kepada paman, kepada siapa, tetapi tetap ini bagian dari mencari solusi loh. Jangan ini jadi masalah keluarga besar yang berlarut-larut. Misalnya seperti itu ya. Atau ada teman yang memang siap untuk itu. Tetapi bahkan ada orang yang di gereja siap itu untuk membantu sambil cari solusi setelah itu. Jadi intinya tempat aman itu bukan tempat supaya orang itu setelah itu rumah tangganya bubar. Enggak, itu bagian dari proses, karena kalau tidak dia mengalami kekerasan terus-menerus, itu kan bisa berbahaya dan itu mengancam nyawanya. Ada kalanya seperti itu. Tetapi saya temukan ada banyak orang begitu kita sudah konseling, kita layani, dia punya pengharapan baru dalam Tuhan untuk melewati prosesnya, tetap aja maunya pulang. Walaupun mungkin beresiko gitu ya, beresiko. Ada orang-orang yang seperti itu. Itu kan pilihan dia. Paling kita bisa memonitor saja keadaannya seperti apa. Ya. Itu bisa kita lakukan di awal-awal kalau orang langsung datang ke gereja, Pak. Artinya kan gereja perlu mendorong dulu ya, mencari solusi, win-win solution, dan pelaporan ke polisi adalah mungkin pilihan terakhir ya Pak ya. Dan Pak Heru, di dalam Alkitab kita kan tidak ada penafsiran yang keliru mungkin ya, sehingga menjadi pembenaran ya terkait KDRT ini, atau ada? Namanya tafsiran, Pak. Tafsiran itu bisa banyak. Bisa aja ada ya. Ada orang yang menafsirkan salah ayat-ayat di Alkitab sehingga mempraktekannya dengan cara yang salah. Terkait dengan kekerasan juga begitu. Kan ada beberapa ayat yang sepertinya membenarkan adanya kekerasan. Misalnya saya bacakan ya di Ibrani pasal 12 ayat 5-6. Dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya, karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya dan ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Di Efesus 5 ayat 22 juga katakan kan, hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Ini ayat-ayat yang kadang-kadang
disalahgunakan oleh orang tertentu untuk membenarkan kekerasan yang dia lakukan. Tuhan saja menghajar yang dikasihinya. Makanya saya juga karena menyayangi anakku, aku hajar dia. Lalu dia gebukin anaknya. Akhirnya masuk rumah sakit. Gitu. Alasannya ini gebukan kasih sayang. Itu pembenaran. Enggak. Harus lihat ayat itu kan ada konteksnya, ada latar belakangnya. Itu harus dipahami, tetapi kadang-kadang memang ada orang-orang Kristen tertentu menafsirkannya dengan caranya sendiri untuk membenarkan perilakunya. Akhirnya dia lakukan kekerasan, apalagi kalau yang kaitannya dengan anak tuh. Di Amsal kan banyak ayat pentingnya kita mendidik anak, memukul anak. Itu kan ada itu. Itu juga dia pakai untuk membenarkan kekerasan yang dia lakukan. Ayat dipakai untuk menyakiti hati orang. Biasanya penyalahgunaan memang banyak terkait dengan ketika bicara tentang otoritas, bicara tentang didikan. Itu pakai ayat-ayat yang terkait dengan itu untuk itu. Termasuk tadi kalau suami terhadap istri, kan diperintahkan, kamu itu istriku, harus tunduk kepadaku seperti kepada Tuhan. Berarti kalau kepada Tuhan kan nggak boleh membantah. Dengan Tuhan apa saja harus taat. Jadi si suami itu sepertinya dialah Tuhan. Bagi istrinya dia boleh lakukan apa saja. Istrinya tidak boleh membantah padahal yang dilakukan suaminya salah. Dan mungkin memang tidak pantas untuk dihormati. Tetapi sikapnya kekerasan itu bagian dari dia ingin menekankan dia yang berkuasa di rumah ini. Ini namanya penyalahgunaan otoritas. Iya. Itu dilakukan oleh orang-orang yang punya kekuasaan tuh biasanya. Dan Pak Heru, sebelum berujung pada kekerasan ya, sebaiknya gimana caranya pasangan itu untuk mengatasi konflik ini, Pak, yang terjadi di antara mereka? Ketika konflik itu kan terjadinya begini ya. Coba saya ini ayatnya di Yakobus pasal 1 ayat 19-20 itu panduan supaya tidak terjadi konflik ini di rumah tangga. Kalau toh ada konflik ini mengingatkan, jangan sampai berlanjut nih. Yakobus 1 ayat 19-20. Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata dan juga lambat untuk marah. Sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Jadi kalau orang sudah tidak bisa kontrol kemarahannya dan kemarahannya itu akhirnya melahirkan dosa. Tidak mungkin bisa melakukan kebenaran di hadapan Tuhan. Ada 3 kata yang kita bisa jadi panduan ini supaya rumah tangga kita, hubungan kita dengan orang lain itu tidak mudah berubah jadi konflik, bahkan akhirnya kekerasan muncul. Yang pertama, cepat mendengar. Konflik itu banyak terjadi karena apa? Banyak orang lambat mendengar. Lambat mendengar berarti dia mengabaikan ketika pasangannya bicara kepada dia abaikan. Dia nggak peduli, dia sibuk dengan urusannya sendiri. Atau bahkan meremehkan, yang begitu saja kamu omongin. Udahlah, jadi kemudian tidak diperhatikan. Biasanya kalau kita bicara, orang tidak memperhatikan, orang mengabaikan, secara manusiawi kita akan tersinggung. Nah, karena tersinggung kan bisa jadi marah, kemudian konflik terjadi, gitu kan. Makanya kalau kita mengalami konflik gara-gara itu, maka kita yang pertama mesti minta maaf tuh. Maaf ya, tadi saya sibuk sekali sehingga kurang perhatikan apa yang kamu katakan. Akui saja dengan rendah hati. Cara menyelesaikannya sebenarnya begitu kok. Budaya minta maaf dan memaafkan itu harus jadi nilai hidup yang dipraktekkan. Relasi itu kan sebenarnya begitu kan. Kalau salah minta maaf, kalau orang lain salah dengan kita memaafkan. Ketika minta maaf dan memaafkan itu jadi budaya, menjadi nilai yang dipraktekkan di keluarga, konflik itu akan segera cepat berlalu, nggak akan berubah jadi kekerasan. Ya, jadi minta maaf. Jadi kalau suami yang lambat ini, lemot ini mendengar,
ceritanya istri yang begitu panjang. Istri kalau cerita kan kayak wartawan kan Pak, ada aja yang ditanyain, yang diceritain gitu. Tapi namanya itu resiko menikahi wanita, bapak-bapak ya. Istri kita memang punya stok cerita banyak sekali, gitu ya. Ya harus belajar mau mendengar. Itu mengurangi konflik dan hubungan jadi lebih harmonis. Nah, kalau kita jadi pelakunya ini, kita lambat mendengar, tidak cepat mendengar, minta maaf saja, kemudian boleh dong kamu cerita lagi supaya sekarang aku fokus lah, betul aku fokus gitu ya. Lah kalau kita ngomong seperti itu, pasti istri ini langsung pertama biasanya ngambek lah, biasa agak jual mahal dikit gitu ya, dia bergumul dengan perasaannya. Tetapi setelah itu kalau benar itu aku pengen tahu betul, karena aku tadi kelihatannya kamu penting sekali ya, udah aku dengar betul ya, aku siapkan waktu, pinggirkan semua pekerjaan. Akhirnya ketika istri dapat kesempatan, dia walaupun awal-awal berat mulai cerita lagi yang sebelumnya diceritakan, emosinya mulai reda, konflik nggak akan berlanjut. Ya. Begitu ya. Tetapi sudah begitu ngeyel, tetap aku dengar, sambil kerja aku dengar, tetapi ternyata ditanya nggak tahu. Begitu ditanya tapi kau nggak tahu, kamu aja ngomongnya nggak jelas gitu. Pasti ribut kan. Ya. Yang kedua tadi dikatakan lambat berkata-kata. Jadi ketika kita mendengar pasangan kita itu berbicara, jangan main potong. Kadang-kadang kan kita dengan orang lain sabar mendengar, tetapi dengan pasangan kita sendiri, kita nggak sabar. Dia baru ngomong pendahuluan, langsung kita potong. Aku tahulah, aku kan udah kenal kamu puluhan tahun, kita menikah udah sekian lama, pasti kamu maksudnya ini kan. Nggak boleh ya, nggak boleh. Lambat berkata-kata, maksudnya beri ruang, beri waktu cukup bagi pasangan kita untuk mengungkapkan pendapatnya, mengungkapkan perasaannya, ingin berbagi apa. Lambat berkata-kata. Kalau dia ceritanya, datanya sudah lengkap, sudah selesai nih yang kamu ingin ngomong ini, masih ada lagi enggak? Pria kan pinter buat kesimpulan sebenarnya. Cuma kelemahan pria sok pinter, terlalu cepat untuk membuat kesimpulan terhadap apa yang diceritakan, apa yang dikatakan istrinya. Belajar lambat berkata-kata. Demikian juga istri ini kan gampang tersentuh emosinya. Suaminya baru pendahuluan, dia langsung komentar kemana-mana tuh. Gitu akhirnya muncul konflik. Nah kalau konfliknya gara-gara kebiasaan ini kembali, tetap minta maaf. Maaf, tadi saya buat kesimpulan salah ya. Tadi aku cepat untuk buat kesimpulan ya. Minta maaf dan dengan rendah hati, coba kamu cerita lagi dong. Aku pengen dapat data yang lengkap. Aku ingin dengar cerita lengkapnya lah, supaya aku nggak salah lagi membuat kesimpulan. Saya ceritanya kan enak ya, tetapi biasanya di rumah tangga yang prakteknya sehat secara emosi dan relasi biasanya agak sulit. Tetapi itu harus dilakukan sampai di situ loh. Berarti harus diperjuangkan sampai kondisi yang nyaman untuk saling bicara seperti itu tuh bisa terjadi. Itu perjuangan ya. Kalau menikah kan begitu, karena kita menikahi orang yang hidup. Jadi masih beda pendapat, masih beda kebiasaan, masih ada persinggungan ya. Dan yang ketiga tadi ayat tadi katakan lambat untuk marah. Nah ini biasanya kalau dia terlalu cepat mendengar, maksudnya pengen selesai cepatlah mendengar itu, sedikit langsung potong, sedikit langsung potong. Atau setelah itu cepet-cepet itu komentar, cepet-cepet buat kesimpulan, itu kan menimbulkan kemarahan. Nah kalau pasangan yang tersinggung kemudian emosi, kita juga menanggapi dengan emosi, akhirnya dua-duanya marah. Udahlah konflik pasti terjadi. Lambat untuk marah. Jadi walaupun kita kurang paham, kurang setuju, tetapi karena kita belajar untuk lambat berkata-kata, kita akhirnya dapat cerita lengkapnya. Oh sebenarnya konteks pembicaraan ini, latar belakangnya ini. Itu menolong kita untuk lambat untuk marah. Walaupun kita merasa bahwa pasangan kita itu lakukan sesuatu yang merugikan kita atau merugikan rumah tangga kita, tetapi kita akan lambat untuk marah karena dengar ceritanya lengkap.
mendengar latar belakangnya kenapa dia lakukan hal itu. Jadi bukan pada apa yang dilakukan saat itu yang membuat kita kecewa dan marah saja, ada latar belakangnya. Kita akan lebih mudah untuk mengatasi panas hati kita. Nah, kalau kita seperti itu kan konflik bisa terhindar. Ya. Tapi kalau itu memang jadi kebiasaan di rumah tangga kita, dikit-dikit langsung disamber dengan kesimpulan, dengan pernyataan, dengan narasi yang sifatnya menghakimi, yang sifatnya menuduh, berprasangka, akhirnya mulai muncul marah dan saling marah, setelah itu konflik. Makanya solusinya gimana? Praktekan saja Yakobus ini. Jadi praktekan CLL kan, ya. Cepat untuk mendengar, lambat berkata-kata, lambat marah. Ini menjadi latihan untuk memperbaiki komunikasi rumah tangga. Ini sebagai cara memperbaiki hubungan yang penuh konflik. Sehingga kalau ini bisa dipraktekkan, konflik makin lama makin berkurang. Konflik makin berkurang, kekerasan pasti berhenti. Ya. Jadi kuncinya adalah CLL. Iya. Cepat untuk mendengar, lambat untuk bicara, dan lambat untuk marah. Iya. Tapi ada satu hal yang mau saya tanyakan Pak Heru. Tadi dalam prosesnya itu ada minta maaf dengan rendah hati. Iya. Dan prakteknya ternyata susah banget untuk minta maaf ini Pak Heru. Iya. Nah, ada tips nggak agar kita bisa terbiasa untuk minta maaf Pak Heru? Tipnya satu, lakukan. Nggak ada yang lain. Kadang-kadang ego ya. Iya, ego kita, harga diri kita, merasa diri benar, merasa diri lebih tahu. Itu kan konfliknya di jiwa kita tuh. Tetapi kalau akhirnya kita putuskan bahwa hubungan kita dengan pasangan lebih berharga, lebih bernilai daripada perasaanku, daripada pendapatku sendiri, daripada apa yang aku yakini, apalagi daripada egoku, maka lakukan saja. Begitu dilakukan, apalagi ini dilakukan memang kita ingin mentaati Tuhan nih, Roh Kudus bekerja. Ada banyak suasana dan situasi yang kadang-kadang nggak terduga dan itu indah, membuat pernikahan kita lebih indah, itu akan terjadi. Lakukan saja. Tidak ada jalan lain selain lakukan. Jadi CLL, kemudian minta maaf dengan rendah hati dengan cara melakukannya. Action ya. Iya. Bagaimana juga cara Pak Heru untuk menangani orang-orang atau pasangan kita yang memiliki karakter kasar secara fisik dan juga emosional Pak Heru? Nah ini dua sisi nih. Kadang-kadang ada orang tahu yang mau dinikahi kasar, tapi tetap aja mau menikah dengan dia. Artinya dia sebenarnya sudah kenal dari dulu bahwa pasangannya ini memang kasar. Kalau sudah lebih berpengalaman kan dua aja kemungkinannya. Dia sangat bisa menerima pasangannya, atau yang kedua, dia memang takut untuk berpisah dengan pasangannya. Sebabnya apa ya? Tetapi kalau kasar setelah menikah baru ketahuan, misalnya seperti itu. Jangan pernah membenarkan sesuatu yang salah. Kadang-kadang korban kekerasan ini membenarkan kekerasan yang dilakukan pasangannya. Dia memang keluarganya begitu sih Pak. Dia memang orangnya begitu, memang temperamennya seperti itu. Kalau dalam rangka menerima orang lain apa adanya, bukan berarti kita membenarkan perbuatan yang salah kan. Terkait dengan kekerasan kan selalu itu bisa mengancam nyawa itu. Selalu tidak bisa dibenarkan. Itu pertama, jangan membenarkan perilaku yang kasar dan kekerasan itu. Kalau kita sudah membenarkan, kita jadi menyerah apapun yang terjadi, udahlah. Gitu kan. Kalau seperti itu kan menganggap itu sesuatu yang normal. Nah, kalau kita menormalkan kekerasan, nanti kita akan menghasilkan anak-anak yang juga menganggap kekerasan itu normal. Dia belum berumah tangga, tetapi dia sudah lakukan banyak kekerasan di luar rumah.
Begitu dia menikah, dia lakukan lagi terhadap pasangannya, terhadap anak-anaknya. Artinya lingkaran kekerasan itu akhirnya bisa terjadi turun-temurun. Kalau ini terjadi kan mengerikan sekali. Ya. Yang kedua, jangan biarkan dirimu menjadi korban. Mungkin secara fisik sudah jadi korban, tetapi jangan tempatkan dirimu secara mental, saudara, korban. Kalau kita sudah menempatkan diri jadi korban, kita hanya fokus pada betapa menderitanya kita. Cerita ke orang hanya cerita kesengsaraan kita. Kita cerita sebagai korban, hanya cerita keburukan suami dan aku ini pantas untuk mendapatkan belas kasihan. Itu terus kan? Enggak. Walaupun kita korban kekerasan, jadikan dirimu sebagai pribadi yang bebas. Kalau begitu, fokusnya bukan pada pribadi suaminya atau istrinya yang lakukan kekerasan, atau orang tua yang lakukan kekerasan. Tetapi fokusnya, bagaimana cara aku menangani hubungan yang penuh kekerasan ini. Bagaimana aku menyikapinya, sehingga aku ketemu solusi dan kekerasan ini tidak terus berlanjut dalam rumah tanggaku dan aku tidak jadi korban kekerasan. Jadi mental korban ini cenderung fokus pada diri sendiri dan orang lain sangat jahat. Tetapi kalau kita jadi fokus kita punya mental sebagai orang yang bebas, kita selalu cari cara menyelesaikan masalah-masalah yang kita hadapi. Kita akan jadi tangguh, kreatif, dan akhirnya kita akan ketemu jalan yang Tuhan berikan untuk bisa keluar dari situ, artinya menyelesaikan masalah hal itu. Dan yakinlah Tuhan itu membela orang-orang yang diperlakukan tidak adil, orang-orang yang mengalami situasi yang buruk dalam hidupnya. Karena Tuhan kan dekat dengan orang yang hancur hati. Tuhan itu peduli kok. Cuma kadang-kadang kalau kita mental korban kan maunya hanya jalan cepat, dapat belas kasihan, begitu kan? Setelah orang menolong, memanfaatkan pertolongan, atau ada orang tertentu nih Pak, sengaja membuat dirinya jadi korban kekerasan supaya dapat bantuan terus. Cuma ditolong orang kasihan sama dia terus. Ini lebih parah tuh. Lebih parah. Ini modus tuh. Modus. Cuma kadang-kadang ada orang loh Pak, orang sering alami kekerasan, itu akhirnya mulai berpikir seperti itu. Bahkan kadang-kadang coba kamu pukul aku, supaya ada kesempatan untuk ngadu kepada seseorang yang memberi bantuan. Jadi ada orang kadang-kadang kekerasan pun akhirnya juga membuat orang bisa kecanduan loh Pak, secara psikologis. Dia nikmati itu. Jadi kalau tidak dipukul seminggu ada yang kurang. Dia lakukan. Nah, dan kalau dia kecanduan, akhirnya itu merasuk di jiwanya. Akhirnya itu jadi nilai yang mungkin nanti dibagikan ke anak-anak. Laki-laki itu boleh berantem. Laki-laki itu lemah kalau dia tidak berani berkelahi. Jadi lakukan kekerasan biasa. Akhirnya kan jadi nilai yang salah. Melegalkan, membenarkan laki-laki yang melakukan kekerasan. Kan salah. Karena nasihat ibu yang tadi Pak. Ya. Akhirnya kepercayaannya salah tentang kekerasan itu ya. Dan ambil sikap tegas. Korban kekerasan harus ambil sikap yang tegas. Dia tidak mau jadi korban. Dia tidak mau terus diperlakukan seperti itu. Buat garis batas yang tegas dengan pasangan atau dengan siapapun yang melakukan kekerasan. Kalau perlu cari bantuan memang. Cari bantuan konselor untuk memulihkan jiwa kita, cari bantuan kepada siapa yang bisa memberikan perlindungan secara fisik kepada kita, gitu ya. Bahkan memang kasus tertentu kalau memang harus lapor polisi silahkan saja. Cuma biasanya kalau pendekatan pastoral counseling ini bukan rekomendasi awal, enggak ya. Kalau toh mungkin lapor itu keputusan pribadi, bukan atas nama nasihat seorang hamba Tuhan yang melakukan konseling pastoral ya. Itu bisa pribadi atau saudaranya atau keluarga yang akhirnya lakukan itu. Ya. Ya. Pak Heru, kita kan dalam kekristenan dituntut untuk selalu memaafkan orang. Iya. Nah, apakah ini juga berlaku bagi pelaku KDRT, Pak Heru?
Memaafkan itu kan intinya orang memaafkan karena dia disakiti, dia diperlakukan jahat, diperlakukan tidak adil, gitu kan. Kekerasan bagian dari tindakan yang menyakitkan, tindakan yang melukai hati, tindakan yang jahat terhadap dirinya. Tentu saja memaafkan itu berlaku untuk siapa saja. Yesus di atas kayu salib memaafkan, mengampuni orang-orang yang menganiaya dan menyalibkan dia. Kan banyak orang yang mencambuk dia, meludahi dia, melakukan hal-hal yang sangat jahat, meludahi dia, mencaci maki dia. Itu kasih yang seperti itu yang diberikan Tuhan kepada kita, yang menjadi kekuatan bagi kita akhirnya untuk bisa mengampuni juga. Ya, saya tidak bicara mudah untuk melakukannya, tetapi prinsip iman kita mengajarkan begitu. Siapa yang harus kita maafkan? Siapa saja yang bersalah kepada kita. Ya. Ya. Jadi perlakuan memaafkan adalah sesuatu yang harus ya bagi kita, tidak pandang bulu, termasuk mereka yang pelaku KDRT gitu ya Pak ya. Ya. Kadang-kadang kita lihat di dalam masyarakat kita, bahkan mungkin di anggota jemaat Pak Heru, bahwa KDRT itu banyak yang berakhir dengan perceraian. Ya. Nah, menurut Pak Heru bagaimana ini? Apakah ini solusi atau gimana Pak? Kalau bicara solusi, pasti itu bukan solusi yang ditawarkan gereja, gitu ya. Ada orang datang ke saya, punyok-punyok ini wajahnya Pak. Lalu berkata, Pak Heru, saya hanya ingin tanya Pak Heru, kalau begini boleh dong Pak bercerai? Saya selalu bilang, oh jangan tanya begitu kalau untuk saya. Ke saya, kalau datang, Pak Heru gimana solusinya dalam Tuhan? Saya harus menghadapi situasi ini. Bahaya loh Pak, saya bisa gegar otak ini. Kalau seperti ini terus tetap tidak, begitu ya. Solusinya kan tetap tidak. Tetapi kalau toh akhirnya bercerai kembali, seperti tadi lapor polisi itu adalah keputusan dia sendiri atau mungkin keluarganya. Untuk pertimbangannya lebih ke arah biasanya keselamatan jiwanya, ya, supaya dia tidak terbunuh gara-gara kekerasan yang dia alaminya, gitu ya. Apakah setelah cerai masalahnya selesai? Enggak juga sebenarnya Pak. Korban KDRT biasanya punya trauma yang besar dalam jiwanya. Ya. Dia sudah tidak bersama dengan suaminya, misalnya kalau ini istrinya yang korban KDRT. Karena zaman sekarang yang melakukan KDRT kan kadang istri kan, istrinya lebih juga kuat dibandingkan suami. Sekarang bisa terjadi seperti itu. Kalau misalnya dia seorang istri korban KDRT, suaminya, dia akhirnya memutuskan cerai. Apakah kekerasan suaminya berhenti? Secara fisik berhenti, tetapi secara batin belum tentu berhenti. Saya menolong banyak orang yang korban KDRT. Mereka tetap ada bayang-bayang ketakutan terhadap sosok yang melakukan kekerasan. Sampai akhirnya kebencian terhadap laki-laki itu muncul sedemikian rupa. Dia merasa harus melawan semua laki-laki karena sebelum dia menyakiti aku harus lawan dia. Saya ketemu anak muda Pak, yang aktif di pelayanan. Ayahnya ini tipe pria yang otoriter sekali dan main pukul. Istrinya dia pukulin. Hampir tiap hari anaknya itu melihat bagaimana ayahnya melakukan kekerasan verbal dan fisik kepada istrinya. Kemudian ketika ada masalah sedikit aja, dia juga dipukul sama ayah. Makanya ada kebencian. Kebenciannya sebabnya double nih. Dia sakit hati karena ibunya dipukulin ayahnya dan dia jadi korban. Lebih sakit hati, lebih terluka lagi, ayahnya ini selingkuh. Ketika istrinya tanya, tidak dijawab dengan perkataan penjelasan benar atau tidak, dijawab dengan pukulan. Aniaya yang begitu mengerikan. Akhirnya istrinya nggak berani menjawab, nggak tanya lagi, nggak berani. Istrinya tambah terluka.
anak ini tumbuh menuju masa remaja dalam keadaan terluka terhadap ayahnya, dan gambar tentang sosok ayah dan pria dewasa itu jadi sangat salah, menyimpang. Ini namanya kepercayaan yang salah, mulai tumbuh. Dia mulai berpikir bahwa ayah kejam. Orang-orang dewasa, laki-laki, itu harus dijauhi. Akhirnya dia tumbuh sebagai anak yang seperti itu, Pak. Dia lari ke gereja, lebih banyak akhirnya ke gereja. Di gereja, aktif di anak-anak muda, pembimbing pemuda remaja biasanya kan sangat care sekali dengan anak-anak muda itu. Anak-anak yang di rumah dia tidak mendapatkan kasih sayang dan korban kekerasan ini, dia merasa damai, nyaman di gereja. Dapat perlindungan, apalagi pembimbingnya sangat baik sekali, memberi perhatian. Makanya setelah itu dia memutuskan ingin jadi hamba Tuhan. Dia masuk sekolah teologi. Di asrama sekolah teologi sering berulah. Karena dosennya banyak laki-laki dewasa, satu suku seperti ayahnya. Lalu yang memimpin asrama juga sosoknya mirip. Dia berulah terus karena dia melawan ini. Memberontak. Iya, apalagi kalau ada perkataan atau sikap yang diucapkan mirip mengingatkan dia dengan apa yang dilakukan ayahnya. Dia tambah memberontak gitu. Tapi singkatnya dia tetap selesai kuliah, mulai pelayanan. Di satu gereja gembalanya tipe orang yang dominan. Jadi memang kepemimpinannya kuat tetapi keras. Wah, dia lawan itu. Karena dia hanya di situ baru, pengerja baru, akhirnya dikeluarin. Pindah ke tempat lain. Lebih dari 5 gereja dia pindah-pindah, problemnya selalu sama, melawan pimpinannya. Ikut di program pemulihan yang kita buat. Dia cerita, saya selalu ingat itu seperti ayah saya. Padahal sosoknya mungkin beda, tapi kata-katanya, ekspresi wajahnya ada saja begitu mengingatkan tentang ayahnya. Dia pasti muncul kemarahannya dan dia lawan otoritasnya sedemikian rupa. Tidak hanya itu, Pak. Kasihan kita sebenarnya mendengarnya. Dia tersiksa batinnya dan dia kesepian. Sementara dia benci dengan sosok laki-laki. Ini seorang wanita. Pilihannya akhirnya dia memutuskan untuk pacaran dengan sesama jenis. Karena dia kesepian. Dia anak yang aktif pelayanan. Kesepian dan akhirnya semakin buruk tuh. Ya. Cuma gimana kita menolong ini ya? Mulailah runtut dari awal. Kenapa dia seperti itu ya? Jadi proses memaafkan, proses menolong orang itu biasanya kalau begini panjang, Pak. Kita mulai bantu dia untuk menata ulang kisah hidupnya dalam tataran kasih karunia dan kebenaran Tuhan, dan bantu dia untuk menata kembali jiwanya ini, bagian demi bagian. Prosesnya panjang. Kalau hanya sebentar biasanya dia bisa belum cukup utuh sebagai pribadi, mudah lagi dia hancur hatinya, mengulang lagi. Nah ini sebenarnya gereja dipanggil Tuhan sampai sejauh itu. Makanya solusinya komunitas-komunitas kecil, atau kalau ada gereja belum terlalu banyak jemaat, sebenarnya kalau melakukan ini akan bisa banyak menolong orang-orang yang jadi korban kekerasan, baik secara verbal maupun secara fisik ya. Datang ke gereja benar-benar jiwanya dipulihkan, hidupnya jadi utuh lagi dalam Tuhan, dan dia bisa melepaskan diri dari trauma kekerasan yang dialami sebelumnya. Kehadiran gereja menjadi solusi menolong orang berubah. Dan kehadiran para konselor juga, Pak ya, dan gereja itu sangat menjadi jawaban bagi kondisi seperti yang dialami oleh seseorang yang mengalami trauma dari kekerasan dalam rumah tangga ya, Pak ya. Iya. Karena memang tugas gereja salah satunya kan melakukan pastoral counseling. Dalam penggembalaan mesti ada pelayanan counseling. Nah ini kalau orang-orangnya disiapkan, timnya bagus gitu, ya, tidak hanya orang-orang yang memang profesional ya,
Orang-orang jemaat biasa lah, orang awam pun bisa diperlengkapi. Kadang-kadang justru lebih efektif karena dengan bahasa yang sederhana, dengan cara yang praktis, kasih karunia dan kuasa Roh Kudus itu bisa memakai dia kan untuk menolong orang. Tadi yang contoh korban tadi itu, apakah juga kondisinya sampai sekarang seperti apa Pak? Apakah bisa ditolong? Saya lihat ada banyak perubahan sih. Saya memang tidak mengikuti perjalanan karena kan setelah selesai program kan biasanya belum tentu ketemu sekian lama ya. Tetapi ketika saya ketemu dengan teman-teman gereja dan gembalanya, saya tanyakan, mereka kisahnya positif. Ya harapan saya dia alami pemulihan mulai berubah gitu ya. Sebab kan memang dia dikenal sebagai orang-orang yang dianggap punya masalah secara relasi gitu, sulit untuk kerja tim, selalu ribut saja dengan teman pelayanannya. Kisahnya kok mulai lebih baik. Saya sih berharap dan berdoa benar-benar dia sudah mulai masuk dalam proses pemulihan yang lebih baik gitu ya. Ya, puji Tuhan. Pak Heru, dalam beberapa contoh tadi yang Pak Heru sampaikan bahwa pentingnya komunitas gereja, kemudian juga peran konselor, bahkan orang awam sekalipun bisa berperan mengambil peran sebagai konselor untuk membantu mereka yang memang mengalami masalah dalam KDRT ini Pak. Mungkin Pak Heru punya pesan-pesan untuk pasangan yang mungkin sedang berjuang dalam memperbaiki hubungan yang penuh dengan kekerasan. Silakan Pak Heru. Nah kalau sedang berjuang berarti kan sudah tahap korban kekerasannya sudah memaafkan ini, sudah mengampuni gitu ya. Berarti mereka sedang coba menata ulang ini hubungan pernikahan mereka. Kalau ada yang sedang dalam tahap seperti ini, hal pertama, kita harus bisa melupakan masa lalu. Semua peristiwa-peristiwa kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga itu sudah berlalu karena sudah mengampuni. Dan dua-duanya menyadari penting kita perbaiki hubungan kita. Proses melupakan ini seringkali bisa gagal orang, terutama korban. Ketika suaminya yang pelaku misalnya ya, jadi saya sebut laki-laki kan tidak selalu saya menunjuk bahwa pelaku kekerasan rumah tangga selalu laki-laki ya, enggak. Ini hanya contoh. Melakukan sesuatu, padahal mungkin bukan sifatnya kekerasan, hanya suara keras aja gitu ya. Istrinya bisa tuh ingat kembali dan mulai melawan suaminya karena berpikir ini suamiku nanti bentar lagi bisa lakukan kekerasan lagi. Di situ harus dilewati proses itu. Mengampuni itu satu tahap untuk pulih. Ya. Tetapi proses untuk benar-benar jiwa kita pulih itu butuh waktu. Karena itu membutuhkan pembaruan pikiran. Lalu membutuhkan waktu untuk benar-benar sembuh. Tidak ada lagi tersisa luka di hati kita. Butuh proses dan waktu. Yang kadang-kadang bisa lama ini kalau traumanya sangat dalam sekali. Karena kekerasan yang dialami mungkin terlalu lama dan sangat menyakitkan sekali. Butuh waktu. Nah, kalau ini ternyata dilakukan lagi, si pihak pelaku nih, suami harus coba memahami. Karena dia dulu begitu trauma dengan aku lakukan, ya udah, dia tidak boleh bereaksi. Jadi harus ada kerjasama ya, kerjasama. Atau mungkin dari pihak pelaku nih, dalam satu peristiwa, istrinya mengucapkan atau berbicara hal yang sifatnya menyerang. Suaminya bisa aja ingat, nah ini nih, kalau saya agak lembek sedikit, dia semau-maunya sendiri. Kadang-kadang muncul lagi tuh. Makanya dulu aku pukul dia itu gara-gara begini. Bisa aja muncul, emosinya bisa aja terpacu. Kalau itu terjadi, pihak istri mulai harus cepat menyadari, oh maaf, ini seperti aku dulu ya, saya juga lagi. Jadi selalu coba dilakukan bersama-sama, saling mengingatkan, saling mendukung supaya
reaksi-reaksi negatif yang akhirnya memicu terjadinya kekerasan dalam rumah tangga itu tidak terulang. Makanya harus lepaskan masa lalu. Itu ya sudah sembuh di hati, tetapi dalam pikiran kan kadang-kadang butuh waktu ya. Karena sudah membentuk sistem kepercayaan yang negatif tentang pasangannya. Itu butuh waktu. Belajar untuk punya waktu yang khusus. Bicara hati ke hati, bicara apa saja, termasuk bicara tentang impian ke depan bagaimana. Nah, kalau nanti sesekali cerita lagi nih menyentuh kisah ketika terjadi kekerasan, kadang-kadang muncul nggak bisa dihindari, walaupun sebenarnya untuk sementara jangan dibicarakan dulu. Tetapi ketika mulai menyentuh itu, ada yang emosinya mulai naik, dia belum sembuh betul. Sampai akhirnya ketika bicara tentang masa lalu, sadar dua-duanya, kita ini memang bodoh semua ya. Kita saling mencintai, kenapa kita saling menyakiti. Akhirnya peristiwa-peristiwa buruk yang pernah terjadi itu justru akhirnya jadi bahan candaan ini. Sepertinya kita nggak pernah mengalami di dalamnya itu. Itu benar-benar sudah pulih itu. Sudah pulih. Ini butuh waktu. Kembali, pendampingan dan support system itu penting. Pendampingan konselor, pembimbing itu penting untuk melewatinya supaya lukanya benar-benar sudah bersih dan sembuh betul itu di batinnya ya, dan hubungannya jadi pulih. Butuh support system. Lingkungan gereja itu sebenarnya positif karena gereja kan coba mempraktekkan walaupun belum sempurna kan selalu pengen mempraktekkan kebenaran Tuhan, kasih Tuhan dipraktekkan. Itu menjadi lingkungan, itu menjadi ekosistem yang positif bagi orang untuk mengalami pemulihan di batinnya ketika jiwanya begitu hancur akibat kekerasan yang dialaminya. Baik, luar biasa. Pak Heru, kalau ada God lovers yang ingin sembuh, ingin mendapatkan pertolongan dalam situasi atau kondisi yang mereka hadapi sekarang ini, di mana Pak Heru bisa dihubungi? Atau saya dengar juga sekarang ada acara khusus ya Pak untuk diaspora interaktif ya Pak di TikTok. Ya, mungkin ya. Bisa diberikan informasi sedikit Pak Heru? Atau mungkin nanti ada nomor telepon Pak Heru yang bisa dihubungi? Kami kita kan dengan Diaspora TV kita buat program Diaspora Interaktif itu setiap malam untuk sementara ini kan Selasa, Kamis dan Sabtu ya. Di situ kita akan banyak bahas tuh, termasuk problem-problem konflik dan luka-luka emosional, bagaimana menanganinya, masalah-masalah rumah tangga. Bisa tanya di situlah, bisa ikuti ya nanti Diaspora TV kan akan sharekan linknya ya, infonya lebih lengkap. Kalau ada yang mau konseling nanti lewat Diaspora TV aja Pak, nanti ini ke saya ya. Baik. Dan tim ya. Ya, nanti di kolom komentar ya ada link dari TikTok Diaspora Interaktif, dan kemudian juga ada nomor WA yang teman-teman bisa hubungi bagi God lovers yang ingin mendapatkan atau pertolongan untuk bisa sembuh dari luka batin, bahkan dari segala kondisi dalam rumah tangga. Terima kasih Pak Heru atas bincang-bincang hari ini, luar biasa. Ya, kita sangat tercerahkan Pak Heru. Sampai bertemu pada talk show dengan pembahasan topik lain. Ya, salam terima kasih, sama-sama. Salam. Terima kasih Pak. Ya. God lovers, pembahasan kita hari ini mengingatkan bahwa kekerasan dalam rumah tangga bukan hanya persoalan individu, melainkan juga tanggung jawab bersama untuk mencegah dan mengatasinya, termasuk komunitas dalam gereja dan juga para konselor. Kasih Tuhan memanggil kita untuk saling menghormati dan mendukung satu sama lain, khususnya dalam kehidupan berumah tangga. Terima kasih kepada God lovers yang telah setia menyaksikan setiap acara Diaspora TV. Sampai bertemu di episode berikutnya. Saya Apolonius Laseh bersama seluruh kru Diaspora TV yang bertugas undur diri. Mari terus membangun rumah tangga yang berlandaskan kasih. Tuhan Yesus memberkati.
Takkan aman selalu